Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali dengan saya, Titin Purwaningsih, dalam mata kuliah Studi Konstitusi dan Lembaga Negara. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas pengertian dari konstitusi, bahwa konstitusi itu merupakan seperangkat peraturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang mengatur pembagian kekuasaan negara, mengatur tugas pokok lembaga negara, hubungan antar lembaga dan hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, serta mengatur pembatasan kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warga negara. Dalam video ini, kita akan melanjutkan materi mengenai materi konstitusi. Apa saja yang biasanya tercantum di dalam konstitusi. Menurut Steinbeck, ada beberapa materi dalam sebuah konstitusi, yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Artinya bahwa di dalam konstitusi memuat aturan-aturan yang menjamin hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang fundamental. Susunan ketatanegaraan ini bisa secara horizontal dalam arti bahwa terdapat lembaga-lembaga negara yang setara, namun juga bisa secara vertikal yang berarti ada kewenangan antar lembaga negara yang tidak setara atau ada yang lebih tinggi kedudukannya dan ada yang lebih rendah. Kemudian ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Mengacu kepada konstitusi kita misalnya, konstitusi kita mengacu ke trias politika, terdapat lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda. Menurut Mufti Fajar, ada beberapa materi konstitusi, yaitu yang pertama merupakan hukum dasar suatu negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum suatu negara. Kemudian yang kedua, merupakan aturan-aturan dasar yang membentuk institusi-institusi pokok di dalam negara. Pembentukan lembaga-lembaga negara diatur di dalam konstitusi. Kemudian yang ketiga, mengatur hubungan negara yang paling penting kekuasaannya dan hubungannya satu sama lain. Hal ini terkait dengan sistem, terkait dengan struktur ataupun susunan ketatanegaraan yang ada di dalam sebuah negara. Konstitusi mengatur tugas-tugas pokok dari lembaga negara sehingga bisa dibedakan antara kekuasaan satu lembaga dengan lembaga negara lainnya. Kemudian keempat, mengatur hak dan kewajiban dasar warga negara. Apa yang menjadi hak dan kewajiban asasi itu diatur di dalam konstitusi. Dan yang kelima, mengatur dan membatasi kekuasaan negara beserta institusi-institusinya. Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum menunjukkan bahwa kekuasaan negara itu dibatasi oleh hukum. Begitu juga dengan lembaga-lembaga negara, sudah diatur apa yang menjadi tugas-tugasnya masing-masing, sehingga ada batasan kewenangan antar lembaga negara. Mana yang menjadi kewenangan legislatif, mana yang menjadi kewenangan eksekutif, mana yang menjadi kewenangan yudikatif, dan sebagainya. Keenam, menentukan hubungan antara negara dan masyarakat, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu manifestasi hubungan negara dengan warga negara. Setiap warga negara mempunyai persamaan di depan hukum,
yang berarti negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Menurut Weir, a constitution is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate the government. Konstitusi itu digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan sebuah negara, kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan. To the question, what should a constitution contain? Apa yang semestinya ada di dalam konstitusi? The short answer then is the very minimum, and that minimum to be rules of law. One essential characteristic of the ideally best form of constitution is that it should be as short as possible. Jawabannya adalah yang paling minimum atau yang minimum untuk menjadi aturan hukum, sehingga konstitusi yang paling baik adalah yang sesingkat mungkin atau yang sesimpel mungkin. Menurut Marcevin dan Tang, materi konstitusi meliputi hukum dasar suatu negara. The basic collection of rules establishing the principal institution of the state, ya, kumpulan dari aturan dasar dalam membentuk lembaga-lembaga utama negara, regulates the most important of the state institution, their powers and their mutual relations, ya, mengatur lembaga negara yang paling penting, kekuasaannya dan juga hubungan antar lembaga negara. Kemudian selanjutnya, regulates fundamental right and duties of the citizen and the government, mengatur hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Regulates and limits the power of the state and its institution, mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya. Kemudian establishes the ideology of the existing power elite in the rules, ya, membangun ideologi bagi elit penguasa. Determines the material relations of the state and society, mengatur hubungan negara dengan masyarakat. Dari yang disampaikan mengenai materi konstitusi dapat disimpulkan bahwa materi konstitusi meliputi susunan ketatanegaraan suatu negara. Bagaimana sistem ketatanegaranya, bagaimana sistem pemerintahannya, struktur pemerintahan yang dibangun, bagaimana lembaga-lembaga negaranya, dan bagaimana hubungan lembaga negara tersebut dengan masyarakat, dan bagaimana menjamin hak asasi manusia, hak asasi warga negaranya. Pada prinsipnya, materi yang ada di dalam konstitusi adalah untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu bisa berjalan, bagaimana terkait dengan landasan bagi sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukumnya, yang mana diatur untuk membatasi kekuasaan negara sehingga negara hadir untuk warga negaranya. Demikian materi mengenai konstitusi ini. Terima kasih atas perhatian semuanya dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.